supaya berkah pada kita semua. Silakan Alfia, pimpin doanya dulu. Jadi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita bersama-sama berdoa berdoa selesai. Baik, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Siapa yang tidak hadir ke kelas? Nurmalia. Nurmalia kenapa? Sakit. Oke. Semoga Nurmalia bisa cepat sembuh dan kembali belajar seperti apa yang kita lakukan saat ini. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Iya, ice breakingnya adalah tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tangan di atas. Tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan dalam pembelajaran yang sama pembelajaran di minggu lalu, supaya kita lebih terarah, kita lebih tertuntun di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tausiah mungkin. Kehadiran dan kepatuhan. Oke, kehadiran dan kepatuhan. Yang kedua, Arif. Menghormati guru dan teman. Oke, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, Alfian. Tidak mengganggu pembelajaran. Oke, tidak mengganggu pembelajaran. Jadi, itulah kesepakatan dalam pembelajaran yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran ke depan. Oke, jadi selanjutnya saya ingin menampilkan gambar yang ada di atas. Menganalisis gambar yang ada di atas. Dari kedua gambar di atas tersebut terdapat perbedaan antara anak-anak yang mempunyai kulit yang putih dan agak sedikit hitam. Oke, gambar yang ada di atas adanya perbedaan yang nampak pada kondisi lingkungan antara pegunungan dan daerah pesisir pantai. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai evolusi. Coba Erzi Asali, evolusi itu apa Erzi? Evolusi adalah perubahan perlahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Iya, evolusi adalah perubahan yang secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan debate dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis teori evolusi mengenai Lamarck dan Darwin, ya, seperti itu. Baik, sebelumnya Bapak ingin memutarkan atau menayangkan video dari materi yang akan kita bahas sekarang. Atau kalau tidak jelas di atas, silakan dibuka video yang ada di dalam HP-nya. Silakan dibuka videonya. Ya, silakan dibuka videonya. Ya. Silakan diperhatikan.
Nah, bagaimana? Sudah jelas videonya? Jadi untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan membagikan LKPD ya beserta dengan artikelnya. Jadi kalian anak-anakku sekalian ingin kembali kita akan menyelesaikan LKPD ini di kelompok masing-masing. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi LKPD ini ada beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan di dalam. Jadi untuk penyelesaiannya ada pada video yang Bapak sudah kirim dengan penguatnya adalah artikel yang Bapak ingin bagikan juga ya. Silakan ketua kelas untuk membagikan. Silakan di artikelnya ya dibaca baik-baik. Jadi untuk penyelesaian LKPD-nya sebentar kita akan bermain peran ya. Jadi kita akan bermain peran mengenai materi evolusi, Darwin dan Lamarck. Jadi anak-anak sekalian di dalam kelompok silakan mengatur ya anggotanya untuk bisa bermain peran mengikuti teori yang ada di dalam artikel itu dalam penyelesaian LKPD ya. Oke, silakan anak-anak diselesaikan. Ada yang menjadi pohon. Nah, silakan diselesaikan LKPD. Atau karena kondisi sudah tidak hujan, sebentar mungkin kita bisa bermain peran di luar ya. Bermain peran di luar. Ya, senang ya kita bermain di luar? Ya. Jadi tidak usah memerankan sebagai pohon. Semuanya bisa menjadi jerapah karena pohonnya sudah ada di luar. Tinggal kita memerankan seperti apa ya. Oke, silakan diselesaikan dulu. Jadi masing-masing akan menggunakan tidak ada pohon. Jadi karena pohon ada di luar, ya. Jadi tidak usah kita menggunakan pohon sebagai teori kita. Semuanya bisa menjadi jerapah karena pohon ada di luar, ya. Ya atur saja siapa yang teori lama kan dan teori lama dan Darwinnya. Sudah diatur siapa yang akan menjadi jerapah dan jerapah berlayar pendeknya? Siapa? Tidak menjelaskan ya. Oke. Terus yang di sini sudah ditentukan siapa yang akan bermain peran sebagai jerapah pendek, berlayar pendek dan berlayar panjang. Yang di depan sudah ditentukan. Jadi yang menjelaskan apa? Ada kendala di kelompok yang lain? Atau sudah selesai semua? Sudah? Sudah ditentukan perannya masing-masing? Sudah. Kalau
silakan kelompok 1. Kita bermain perang di sini untuk bisa mempraktekkan seperti apa penyelesaian dari LKPD yang sudah diselesaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sekarang mau duluan teori lamarnya atau teori Darwinnya? Oke, silakan. Jadi di sini kita mengambil contoh ada dua jerapah berleher panjang dan dua jerapah berleher pendek. Yang mana berleher pendeknya? Kita teori apa dulu? Darwin dulu, Pak. Oh, Darwin dulu. Oke, silakan. Di sini ada dua. Jangan main belakang, nak. Ya, begini ya. Oke, ya. Terus yang di sana. Oke. Di sana lagi ada dua jerapah. Ya, jerapah berleher apa itu? Yang berleher panjang. Oke, jerapah berleher panjang. Jadi menurut Darwin di sini bahwa jerapah atau sebuah makhluk hidup itu bisa memiliki suatu ciri-ciri itu yang berbeda. Jadi dia percaya bahwa jerapah itu moyang jerapah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Tetapi karena seleksi alam jadi hanya jerapah yang berleher panjang lah yang mampu bertahan hidup sampai sekarang. Jadi pada contohnya di sini ada pohon. Ya, di sini dua, di sini dua. Di sini dua. Oke. Di sini ada dua jerapah pendek. Nah, di sini kan jerapah pendek ini tidak sampai untuk mengambil dahan pohon. Dan di sini Ayub, Ayub di sini. Ayub, ya. Sedangkan jerapah berleher panjang sampai untuk mengambil makanan di atas pohon. Ya, terus silakan. Nah, karena seleksi alam tersebutlah, kemudian setiap leher dari jerapah tersebut, jerapah panjang tetap berkembang biak dan menghasilkan anak dan terus melanjutkan kehidupan sampai sekarang. Sedangkan jerapah yang tidak mencapai makanan tadi, yaitu jerapah berleher pendek, ini tidak mencapai makanan sehingga tidak dapat mengambil makanan di atas pohon tersebut sehingga dia mengalami kepunahan. Jadi makanya Darwin percaya bahwa sebenarnya jerapah itu memiliki leher yang panjang dan leher yang pendek. Namun leher pendek mengalami kepunahan karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Ya, silakan lanjut. selanjutnya, sedangkan teori Lamarck percaya bahwa jerapah ini pada akhirnya akan beradaptasi sendiri. Dia percaya bahwa jerapah akan merenggang, lehernya akan merenggang. Jadi jerapah pendek tadi akan merenggang untuk mengambil makanan di atas pohon sehingga menurunkan keturunan selanjutnya, dan sehingga jerapah memiliki keturunan selanjutnya itu memiliki leher yang panjang semua seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ada pertanyaan? Silakan, kelompok berapa di sini? Bertanya ke kelompok 1. Silakan. Al Hairina. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Pada teori Darwin, apakah jerapah yang berleher pendek akan langsung mengalami kepunahan? Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok 1 untuk menjawab. Di situ saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Al Hairina. Jadi pertanyaannya tadi, apakah jerapah yang berleher pendek apakah langsung mati seketika? Nah, tentunya tidak. Makhluk hidup butuh beberapa hari, bisa disebut beberapa hari tidak makan atau sampai cadangan makanannya tersebut habis dan tidak dapat melanjutkan keturunan selanjutnya, sehingga hanya jerapah yang berleher panjanglah yang melakukan perkembangan biakan tersebut. Sekian dari saya. Iya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 sudah bisa diterima dari jawaban kelompok 1? Bisa, Pak. Oke, baik. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, kita lanjut ke kelompok 3 dulu ya. Untuk menjelaskan
Kelompok 3 untuk menjelaskan teori Darwin dan Lamarck. Mungkin kita bisa di sini ada di sini, ya. Silakan kelompok 3. Ya. Oke, silakan kelompok 3. Yang mana jerapah pendek, yang mana jerapah panjang? Apa kameramu? Oke, silakan. Ada apa Rio? Yang mana jerapah pendeknya? Teori apa dulu, nak? Teori Darwin, Pak. Teori Darwin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain diperhatikan. Halo, silakan yang lain diperhatikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori Darwin dan teori Lamarck. Pada teori Darwin menyatakan bahwa panjang leher jerapah itu bervariasi. Bervariasi yaitu ada leher jerapah yang panjang dan ada leher jerapah yang pendek. Menurut Darwin, jerapah yang memiliki leher yang panjang akan meneruskan panjang lehernya ke keturunannya, sedangkan leher jerapah yang pendek akan mengalami kepunahan. Jadi Oke, silakan digambarkan dengan anggotanya. Yang mana leher panjang, yang mana leher pendek. Iya. seperti yang kita lihat, ini merupakan contoh leher jerapah yang pendek dan Iya. ini merupakan Ya. Enggak usah ya, ya begitu. jerapah yang berleher panjang. Oke. Terus Menurut Darwin, leher jerapah yang panjang pada sekarang merupakan hasil dari seleksi alam. Leher jerapah yang panjang akan dapat bertahan hidup karena dapat lebih mudah menggait sumber makanan yang ada pada bagian pohon yang lebih tinggi. Sedangkan leher jerapah yang pendek akan mengalami kepunahan karena tidak dapat menggait makanan pada bagian pohon yang lebih panjang sehingga mengalami kepunahan. oke, baik. Teori selanjutnya. Kemudian yaitu teori Lamarck. Oke, teori Lamarck ya. Silakan dipraktekkan. Oke, teori Lamarck. Oke. Menurut teori Lamarck, leher jerapah yang panjang. Yang mana? Mana jerapah panjang? Yang ini Pak. Ya, silakan. Menurut teori Lamarck, leher jerapah yang panjang pada saat ini merupakan hasil peregangan bertahun-tahun yang kemudian akan diwariskan kepada keturunannya. Ya. Menurut Lamarck, leher jerapah, nenek moyang jerapah dulunya berleher pendek. Tetapi karena sumber makanannya berada di atas pohon yang bagian tinggi, sehingga memaksa pada jerapah yang berleher pendek untuk berusaha mendapatkan makanan tersebut dengan melakukan peregangan pada lehernya, sehingga mereka berevolusi dari jerapah yang berleher pendek. Mereka melakukan peregangan sehingga menghasilkan jerapah yang berleher panjang, kemudian akan diteruskan kepada keturunannya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1 mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Kelompok lain sudah jelas? Jelas. Oke. Silakan ditutup kelompok 3. Baiklah, itulah pemaparan materi kami tentang teori evolusi jerapah dari Lamarck dan Darwin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, itulah tadi presentasi yang dari hasil penyelesaian LKPD pembelajaran mengenai teori evolusi Lamarck dan Darwin. Mungkin kita bisa kembali masuk ke dalam kelas. Ayo, di bawah itu satu. Silakan di bawah. Kursinya, nak, kursinya. Ayo kembali masuk ke dalam ruangan. Nah,
silakan duduk. Oke, baik. Jadi itulah tadi presentasi yang telah dilakukan dari beberapa kelompok mengenai percobaan teori Darwin dan Lamarck. Nah, ada satu teori yaitu adalah menurut pendapat Weismann. Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus atau mencit terus mengawinkan, tetapi setelah melakukan perkawinan tetap ekornya coba dijelaskan kembali artian mengenai teori Weismann. Ayo. Jadi teori Weismann ini dia percaya bahwa genetik dari orang tua itu akan kembali ke anaknya. Jadi dari awal ini tikusnya kan adalah tikus berekor panjang. Nah, hanya saja tikus tersebut dipotong. Jadi genetiknya tetap tikus tersebut adalah berekor panjang. Nah, dalam percobaan ini itu sangatlah membantah dari teori evolusi dari Darwin sendiri bahwa semua akan berubah dari generasi ke generasi. Sedangkan dari teori silangan tadi ternyata benar bahwa dari genetik sebelumnya itu akan tetap turun ke dari genetik seterusnya ke anak-anaknya. Oke, berikan akses dulu untuk teman kita. Oke, baik. Jadi itulah tadi pembelajaran kita mengenai teori evolusi dari beberapa pendapat para ahli. Selanjutnya siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba Putri. Baik, saya akan memberikan kesimpulan yang dapat saya terima dari pembelajaran teori dari Darwin dan Lamarck. Menurut teori Darwin, leher jerapah pada nenek moyang jerapah pada umumnya memiliki leher yang pendek, tetapi karena harus memenuhi unsur kebutuhan, yaitu untuk mendapatkan makanan dari pohon yang pada bagian tinggi, mengharuskan mereka untuk melakukan peregangan pada leher agar mencapai bagian pohon tersebut. Jadi menurut teori Lamarck, evolusi leher jerapah dari yang pendek ke panjang merupakan dorongan dari dalam diri sendiri bagian jerapah itu sendiri, bukan dari seleksi alam. Sedangkan menurut teori Darwin, leher jerapah itu bervariasi. Ada jerapah yang berleher panjang dan ada leher jerapah yang pendek. Jerapah yang berleher panjang akan bisa terus hidup karena melakukan perkawinan dan dapat bertahan hidup karena dapat mencapai makanan pada bagian pohon yang tinggi. Sedangkan leher jerapah yang pendek akan mengalami kepunahan karena tidak mendapatkan asupan makanan. Jadi, menurut teori Darwin, evolusi leher jerapah dari leher jerapah yang pendek ke panjang merupakan hasil dari seleksi alam, bukan dari dorongan diri sendiri. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2 atau kelompok 3. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi Bapak ingin kembali membagikan kuesioner untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Ya. Silakan diisi. Oke, saya beri kesempatan selama 1 menit untuk
belajar mengenai mekanisme evolusi. Jadi Bapak ingin mengirimkan kembali artikel beserta video supaya anak-anak sekalian bisa tetap belajar lebih giat di rumah sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya. Ya, oke. Mungkin itulah pembelajaran yang kita bisa lakukan pada hari ini. Saya mohon untuk si Arif bisa memimpin doa penutup pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Arif, pimpin doa penutup pada kegiatan pembelajaran. Karena kita semua telah belajar biologi tentang materi evolusi, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Silakan informasi disiapkan ya. Diri siap. Salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.